harusnya nanti jam 3 sekarang kita sahur dulu kan. Gimana Pak? Paham tentang pertanian gimana? Pertanian lanjutkan yang tadi. Oh gini, ini terima kasih. Ini mumpung ada Pak Tentara dan Pak dari relawan, juga ini dari kelompok tani. Saya juga petani sendiri. Nah ini kan saya orang Watu Malang. Watu Malang itu kondisinya lahan kan tegalan, kebanyakan tegalan. Jadi mayoritas tanaman petani itu tanaman cabai dan tanaman apa ya, tembakau, tanaman sayur. Nah, sementara tanaman cabai itu mulai berapa tahun yang lalu, ini kan boleh dikatakan tidak bisa diandalkan. Bukan masalah harga, kalau masalah, tapi ini faktor dari kegagalan yang di lahan. Nah, ini yang sementara ini belum tahu faktornya itu apa, kendalanya itu cabai bisa bule, bisa padek, sehingga petani bisa mengalami kerugian. Nah, kemudian tanaman tembakau karena berkaitan dengan biaya cukainya rokok itu mahal, sehingga harga tembakau khusus tembakau tual ini kan justru menurun. Nah, karena disesuaikan dengan biaya cukai tembakau. Nah, sehingga petani mengalami kerugian. Nah, terus yang ketiga masalah sayur. Sayur tidak boleh dijagakan. Karena apa? Sayur itu sistemnya jangka pendek. Kan jangka pendek. Nah, jangka pendek. Jadi kadang harga naik, kadang harga turun. Tapi kadang-kadang ya banyak turunnya daripada naiknya. Nah, sehingga kita sebagai orang tani, ini khusus saya pribadi. Tapi alhamdulillah sampai sekarang petani sudah mulai sadar. Nah, petani itu harus punya 3 hal untuk pertanian. Ya, sebetulnya 4 hal. Yang pertama punya tanaman jangka pendek. Yang kedua jangka menengah. Yang ketiga jangka panjang. Dan yang keempat itu sampingan petani itu ternak. Ini yang sangat menjanjikan. Ini. Nah, jangka pendeknya itu sayur. Jangka menengahnya itu tanaman cabai dan tembakau, jagung. Jangka panjangnya itu tanaman kopi. Nah, makanya kita merintis kopi yang harganya sangat menjanjikan. Jadi ketika kita panennya banyak, kualitasnya juga mutunya bagus, ini insya Allah harga kopinya itu standar, tidak ada penurunan. Nah, yang sudah terbukti sekarang, yang sudah panen kopi itu bisa menanggulangi tanaman-tanaman yang lain. Begitu. Jadi kita sebagai orang tani selalu berpikir kita punya tanggung jawab dengan keluarga, masing-masing petani. Kalau hanya mengandalkan tanaman jangka pendek, jangka menengah saja, nanti petani itu sering kegagalan. Nah, makanya kita rintis tanaman kopi ya sebagai tanaman cadangan. Tapi walaupun cadangan ini sudah terbukti tahun 2020. Bisa diandalkan gitu ya? Bisa diandalkan. Nah, tahun 2020 ini cabai harga 5.000 Pak Dwi. Nah, sayuran lobis harga Rp500. Nah, tanaman harga kopi standar. Nah, ini ada yang nanam dapat, satu orang dapat ada yang 4 juta, 5 juta. Ini khusus warga Depok. Nah, makanya kita kembangkan untuk tanaman jangka panjang. Insya Allah kalau petani itu punya tanaman 3 hal itu, insya Allah nanti petaninya bisa makmur. Nah, terus cara penyuburan tanah. Memang tanahnya itu kalau Watu Malang ini tanahnya sudah rusak karena kebanyakan dari kimia. Nah, kita harus berubah pikir, pola pikirnya bagaimana cara faktor apa yang bisa menyuburkan tanaman, yaitu faktornya dari tanah. Kalau tanahnya itu sudah subur, otomatis tanamannya pasti subur, pasti sehat. Tapi kalau tanahnya itu sarang, sudah rusak, mikir subur ya pasti diserang hama. Tuh Pak Dwi. Nah, apalagi gini, tanaman kopi itu sebagai tanaman naungan. Naungan tanaman cabai. Misalkan satu lahan itu ditanami cabai semua tanpa ada naungannya. Kalau kena bule itu penyakit kuning semua. Karena
penyakit kuning itu berdasarkan dari virus. Tapi kalau ada naungannya itu setiap teras iringnya, pinggir-pinggirnya itu ada tanaman kopinya, itu nanti virus datang nabrak tanaman apa ya yang daunnya tebal, virusnya mati. Itu sudah terbukti. Ini di sini di Depok ada. Jadi tanaman cabai ada naungannya, sampingnya itu ditanami kopi, cabainya tidak boleh dan tidak pakai. Jadi kayak tahun kemarin yang hampir 80% apa tanaman cabai kan apa kuning semua ya, Pak, Kuning ya? semua. Kuning. Ya kuning semua kan nggak bisa dia apa panen itu. Tidak bisa dipanen. Nah, kegagalan petani kan begitu. Jadi ini solusi, kita sudah bisa membuktikan bahwa tanaman cabai itu harus ada naungannya lah. Jadi untuk penanggulangan virus yang datang mau nyerang ke tanaman cabai sehingga bisa ada penahannya. Begitu. Tapi kan kopi kan tidak semua bisa ditanam di lahan-lahan pertanian semua, Pak. Bisa. Nah, tergantung kopi. Kalau mayoritas di sini kan idealnya kan kopi Arabica. Jadi Arabica itu ketinggian 1000 ke atas MDPL. Tapi kalau di bawah MDPL 1000 itu cenderung di Robusta. Tuh, nah, seperti Mas Bangun. Jadi kita sebagai relawan, di samping relawan apa ya, masalah kemanusiaan, bencana dan lain sebagainya, ini penting sekali Mas Bangun ini. Nah, kita juga memberikan solusi, memberikan saran kepada para petani-petani yang nantinya petani bisa berubah pola pikir, bisa cara pengolahan tanah, trik budidayanya, trik pengolahannya, nanti bisa petani bisa sejahtera. Itu relawan sama-sama. Ini relawan itu tidak hanya untuk penanggulangan bencana saja, tidak Pak Dwi ini. Ini semua Nah, itu bahan kan dengan kopi. Ya. Apakah Depok kan udah ada apa? Udah pernah di salah satu apa itu lahan kan ditanam kopi tidak terserang apa penyakit bule ya? Iya. Apakah dari kelompok tani itu udah disebarluaskan ke kelompok-kelompok tani? Sudah. Nah ini alhamdulillah kelompok saya kan dulu hanya sekitar 20 orang Pak Dwi. Tapi ketika saya menerapkan program untuk konservasi itu tanaman kopi sebagai tanaman konservasi, nah, itu hampir satu desa untuk desa Depok itu hampir mayoritas sudah nanam kopi Pak Dwi. Nih, nanam cabai ya terus. Jadi nanam cabai ya nanam kopi. Nah, begitu. Untuk jenengan Pak apa? Yang di Bendungan udah dilaksanakan Kak sini belum? Petani cabai Baru perintis sekarang. baru jenengan aja atau udah satu kelompok untuk jenengan? Baru merintis Pak sekarang. Berarti baru jenengan aja, belum satu kelompok itu belum? Udah satu kelompok tapi baru aja merintis. Baru merintis ya? Iya. Berarti tanaman kopi masih kecil berarti ya? Nah, kalau sini kan mulai tahun 2015. Tapi saya kembangkan terus. Nah, ini apa? Prinsip saya, nanti jangan sampai kita sebagai orang tani kan susahnya gimana Pak Dwi. Kalau saya nggak punya uang, sampai saya minjam untuk modal usaha di pertanian, nah akhirnya gagal. Itu otomatis saya lama-lama saya numpuk tidak bisa membalikan. Nah kalau ini kita punya solusi, punya jalan keluar, ini seperti ini lah, insya Allah nanti sedikit demi sedikit nanti bisa mengurangi beban dari petani. Lalu Pak, sekali-kali waktu ada kumpulan apa? Pertanian, Kelompok tani lah ya. kelompok tani ya. Relawan maupun kita dari Koramil maupun relawan tuh sekali-kali dikasih undangan kita biar sedikit banyak kita biar lah gitu. Sebetulnya begini Pak Dwi, ini sangat bagus sekali. Ketika ada kelompok-kelompok tani yang di desa itu mengadakan kumpulan atau rapat kelompok tani, sebetulnya itu ya nanti bisa didatangi dari dinas pertanian, dari PPL, dari relawan, dari Koramil, dari kepolisian, bahkan dari Muspika bisa datang memberikan solusi, memberikan saran kepada petani agar petaninya bisa sejahtera, bisa meningkat, memberikan solusi. Ini faktor tanahnya seperti ini, seharusnya seperti ini. Yang diharapkan petani kan begitu ya Pak Purnama. Iya, Jadi kita butuh bimbingan, butuh saran,
yang kita petani itu masih ya non sewu SDM-nya itu petani ya terbatas. Yang punya kemampuan tentang suhu tanah sini harus ditanami ini, tanah ini harus ditanami ini, kan orang-orang dinas sebetulnya. Nah, makanya itu kan selama ini kan gue dari Koramil, gue dari relawan itu kan Ya. tidak pernah tahu. Belum tahu ya. Maksudnya belum pernah tahu kalau ada kumpul-kumpulan ya. Makanya mulai sekarang kalau bisa lah, ibarat kelompok tani sini, Ya. pas ada kumpulan di Bukit Sembrani atau apa, kita relawan maupun Koramil dikasih kabari lah. Dari kita sekali-kali itu lah. Sambil kita mengenal apa? Masyarakat. Tapi belum Ya, diambil. sama kelompok tani 1 kilo. kumpulan, ya loh. Emang bagusnya. Kalau sama sini kan kita udah sedikit-sedikit udah ada. Nah, ibarat kalau nggak di bendungan itu nanti kita dijawil lah biar kita Ya, rencana kita gini. di kelompok tani lah apa yang perlu disampaikan ke kita baik dari Koramil dari rekan-rekan relawan apa harapan dari kelompok tani apa Gini, ini terima kasih sekali atas rawuhnya ini dari bapak-bapak dari Koramil maupun dari relawan, bahkan ini dari kelompok tani sebelah desa saya. Ini kebetulan pada malam ini malam apa ya, Selasa ya. Ini pas bulan Ramadan, ini habis terawih gendu-gendu rasa masalah pertanian. Alhamdulillah tadi yang sudah saya sampaikan, ini memang sebetulnya harapan petani ini bisa mewujudkan hutan lestari rakyat mukti. amin. Nah, ini artinya gini, jadi petani butuh bimbingan, butuh saran dari pemerintah, dan juga butuh fasilitas apa yang seharusnya bisa digunakan untuk sarana dan prasarana bagi para petani, agar petani bukan hanya di Watu Malang saja tapi bahkan seluruh Indonesia nanti bisa petani makmur. Karena kekuatan utama negara kita itu adalah berapa persen dari petani. Kalau petani tidak diberdayakan, otomatis nanti negaranya juga ya boleh dikatakan lemah. Nah, tapi kalau petaninya itu bisa petani maju, petani makmur, insya Allah nanti semuanya itu menjadi kekuatan terbesar khususnya di negara